Kalau gitu langsung kita share. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini kimia analisis itu sekarang masuk di minggu keempat kalau nggak salah ya. Berarti kurang 2 minggu lagi kemudian menjelang UTS. Kayaknya begitu sih. Wait, bentar ya. UTS-nya tanggal berapa? 4, 5, 6, 7. UTS-nya tanggal 21 ya? 21 atau 19, Bu? Oh, 19 ya. Ya, 19. Berarti di minggu itu ya maksudnya. Ya, baik. Pagi ini kita akan mempelajari tentang gravimetri ya, metode analisis gravimetrik. Nah, ini gravimetri itu apa? Sebelumnya ada penjelasan sedikit. Oke. Jadi metode gravimetri itu merupakan suatu metode ya, salah satu metode analisis kimia untuk menentukan kuantitas atau jumlah zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Jadi kalau misalnya kita punya sampelnya itu berupa raw material gitu ya. Raw material itu artinya segala unsur itu masih ada dalam sampel tersebut. Kemudian kita ingin mengetahui hanya beberapa kandungan beberapa mineral atau logam gitu ya dalam sampelnya. Nah, misal di sini itu banyak sekali ada Mg, ada Ca, ada Cu, ada apa ya, ada Sr katakanlah ya. Nah, kemudian kita hanya ingin mengetahui berapa kadar dari Mg atau Ca saja atau Cu saja. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri. Nah, tentunya setiap unsur ini itu dia memiliki anion yang berbeda agar mereka itu saling mengendap gitu. Kadang ada di Mg itu kan 2+ ya, Ca 2+. Nah, ada anion-anion tertentu yang dimana dia tidak bisa mengendap dengan Mg, sehingga dia tidak cocok untuk pengendapan dengan Mg. Nah, seperti itu ya. Ilustrasinya seperti itu. Jadi gravimetri itu untuk menentukan kuantitas atau jumlah atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen atau berat unsur atau berat senyawa hasil endapan dalam keadaan murni. Jadi kalau misalnya reaksi kimia yang terjadi adalah A plus R, gitu, A besar dan R besar menjadi A kecil, R kecil. Berarti di sini adalah koefisiennya untuk menyamakan atau ngebalanskan persamaan reaksinya. Nah, si A kecil ini adalah jumlah molekul analit dari A. Kemudian R kecil itu adalah molekul reagen dari R. Kemudian A besar, A kecil, R besar, R kecil itu adalah produknya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada teknik dekantasi. Misalnya awalnya dia warnanya keruh, seperti ini keruh gitu, ketika disaring dengan kertas Workman. Bisa juga biasanya penyaringannya menggunakan pompa vakum, tapi hanya begitu. Kalau untuk kimia analisis sepertinya belum sampai ke pompa vakum, jadi tekniknya menggunakan dekantasi sehingga nanti pemisahan antara senyawa endapannya ini dengan larutannya. Nanti di sini larutannya nanti warnanya akan agak jernih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, nanti yang dianalisis itu adalah ini hasil pengendapannya. Nah, di sini nanti di kertas Workman itu kan pasti dia ada semacam padatan
itu nanti dia akan ditreatment di oven gitu ya. Kemudian untuk mencapai berat stabilnya. Kemudian produk dalam analisis gravimetri itu biasanya sedikit larut, bisa ditimbang setelah pengeringan. Jadi memang harus di oven dulu. Bisa juga dibakar menjadi senyawa lain yang komposisinya diketahui. Jadi kalau misalnya ya katakanlah misalnya Ca2+ itu dia bisa diendapkan dengan anion, jenis anionnya adalah oksalat sehingga membentuk kalsium oksalat. Nah, si kalsium oksalat ini nanti bisa dikeringkan. Ya, kalau dikeringkan nanti tujuannya adalah untuk menguapkan karbon dan oksigennya sehingga nanti yang terbentuk adalah CaO solid. Nah, ini yang akan dianalisis berapa kadarnya. Nah, sedangkan CO2 gas dan CO gas itu kan dia karena sifatnya gas berarti dia memang harus diuapkan karena kita akan mencari bentuk-bentuk benar-benar bentuk murni yang akan dihitung. Jadi CaO murninya dalam sampel kalsium oksalat tadi berapa gitu. Makanya kenapa ada proses pengeringan untuk menguapkan CO2 atau CO yang ketrek atau terjebak di dalam komponen senyawa tersebut. Nah, syarat gravimetri itu pemisahannya harus sempurna, kemudian endapan analit yang dihasilkan diketahui dengan tepat komposisinya dan memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Harapannya itu tidak bercampur dengan pengotor, tapi sejauh ini ya kalau gravimetri itu ya pasti banyak sekali pengotornya. Tapi ya diusahakan untuk bekerja dengan benar gitu di lab sehingga endapannya itu benar-benar murni gitu ya, meskipun masih ada galat atau errornya. Ya namanya juga kalau gravimetri itu kan metode konvensional. Jadi kalau misalnya errornya masih besar ya itu masih dimaklumi gitu ya. Kemudian ada juga cara gravimetri, itu ada beberapa. Yang pertama, gravimetri menggunakan cara penguapan untuk menentukan kadar air atau air kristal dalam suatu spesies. Jadi kita pernah praktikum yang air hidrat garam-garam terhidrat itu juga merupakan salah satu metode gravimetri, tapi dia harus menguapkan uap airnya atau H2O-nya. Kemudian ada juga melalui elektrolisis, yaitu zat yang dianalisis ditempatkan di dalam sel. Endapan katoda ditimbang. Jadi biasanya kalau ya misalnya ini yang akan kita lakukan ketika KF ya, kimia fisika, praktikum kimia fisika. Jadi di sini adalah senyawa ZnSO4. Kemudian di sini adalah lempeng Zn-nya. Kemudian di sini adalah senyawa CuSO4. Kemudian ini adalah lempeng tembaga atau Cu-nya. Kemudian dialiri dengan kemudian diukur dengan potensiometer. Nah, nanti diukur dan disertai dengan adanya jembatan garam. Jembatan garam ini bisa menggunakan NaCl, kemarin menggunakan KCl itu juga bisa. Nah, biasanya kalau metode elektrolisis itu lempeng tembaga yang di sini dia itu nempel-nempel gitu. Nah, itu yang dikerik dan kemudian ditimbang. Hanya saja kalau cara ini jarang digunakan kalau di lab kita. Di lab kita itu kebanyakan kita menggunakan metode pengendapan. Kalau pengendapan, ketiga metode pengendapan itu menggunakan reaksi yang akan menghasilkan endapan dengan zat yang akan dianalisa, sehingga mudah dipisahkan dengan cara pengendapan. Jadi untuk kation-kation jenis tertentu, misalnya Ca, itu hanya spesifik dengan anion-anion jenis tertentu juga. Ya, misalnya kalau Ca itu spesifiknya dengan C2O4. Kalau Ag itu spesifiknya dengan KCl, sehingga Cl minusnya ini nanti akan bereaksi dengan Ag. Kalau misalnya Fe itu spesifiknya dengan katakanlah dengan misalnya AlOH3 misalnya ya. Nah itu
Jadi kayak punya semacam senyawa-senyawa yang memang dia cocoknya itu kation atau anionnya itu cocok dengan kation-kation yang tertentu juga. Nah ini di sini misalnya contohnya Ag itu diendapkan dengan AgCl, Cl-nya itu dia ambil dari KCl. Kemudian Fe3+ diendapkan sebagai FeOH3 yang setelah dipisahkan, dipijarkan dan ditimbang sebagai Fe2O3. Nah, kalau Fe3+ diendapkan sebagai FeOH3 kali, OH-nya itu biasanya ambilnya dari AlOH3 kali. Kemudian untuk syarat gravimetri metode pengendapan, kenapa yang dibahas pengendapan? Ya karena di sini kita itu kebanyakan mainnya di pengendapan kalau di lab, gitu ya. Jadi untuk eksplanasi atau penjelasannya itu lebih banyak di pengendapan. Pelarutan zat yang dibuat endapannya itu harus kecil sehingga zat yang harus dipisahkan mengendap secara kuantitatif. Jadi kelarutannya itu harus kecil. Kalau kelarutannya besar otomatis endapannya sedikit karena banyak yang larut. Logikanya begitu. Endapan harus bisa dipisahkan dengan cara penyaringan. Harus bisa. Karena kadang ada juga endapan itu yang sifatnya koloid sekali. Jadi kayak apa ya? Kayak lem gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau misalnya dia masih bercampur dengan pelarutnya itu susah sekali diendapkan. Gitu. Makanya di sini harus terstate bahwasanya endapan harus dapat dipisahkan melalui cara penyaringan. Kemudian komponen yang diinginkan harus dapat diubah menjadi senyawa murni dengan susunan kimia yang tepat. Jadi seperti tadi misalnya Ca2+ ditambah C2O4 2- itu kan jadinya CaC2O4 gitu, kalsium oktalat. Nah, kalau misalnya ini kan sudah terbentuk endapan sebisa mungkin, dan ini bukan senyawa murninya. Senyawa murninya terbentuk ketika terbentuk ketika Ca berikatan dengan O. Karena di sini masih ada C2, ada oksigen, nah itu sebisa mungkin bisa diuapkan sehingga dia harus dikeringkan. Itu pengeringan. Kemudian untuk langkah-langkah atau metode analisis gravimetri, itu yang pertama cuplikan atau sampel ya, cuplikan atau sampel itu ditimbang, dilarutkan sehingga partikel akan diendapkan menjadi ionnya. Ditambahkan reaksi agar terjadi endapan. Nah, nanti di sini secara visual itu harus dilihat reaksi yang terjadi seperti apa, kemudian keadaan optimum untuk pengendapannya seperti apa, kemurniannya seperti apa. Ada juga harus diperhatikan kompresivitasnya bagaimana, kemudian apakah endapannya itu mudah disaring atau tidak, apakah endapannya itu mudah dicuci atau tidak. Karena kan setelah penyaringan ya di kertas Whatman itu biasanya dia harus dicuci dengan Aquades gitu ya. Nah, takutnya kalau misalnya ketika mencuci dengan Aquades disiram gitu, tapi nggak disiram dalam jumlah yang masif ya, bukan dalam jumlah yang besar, hanya disiram dengan botol semprot di dinding-dinding dari corongnya. Nah, itu kan ada kemungkinan ketika si endapan itu terlarut dengan media pencuci. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian langkah yang ketiga, proses pemisahan atau penyaringan endapan. Ada juga harus memilih kertas saring yang sesuai ya. Kertas saring, jadi metode penyaringannya itu harus sesuai, cara melipat kertas itu harus sesuai, cara memelihara cairan dalam corong saat menyaring itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, mencuci endapan dan mengeringkan endapan itu juga harus perlu berhati-hati karena untuk mencuci endapan itu sangat besar kemungkinannya si media pencuci itu bisa terlarut ya, media pencuci itu bisa melarutkan endapan yang sudah dibentuk.
Kemudian yang kelima, metode gravimetri, pengabuan kertas saring dan pemijaran endapan itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, melipat kertas saring yang ada endapannya, kemudian pengabuan kertas saring di atas cawan porselen, itu bobotnya harus konstan, kemudian memijarkan endapan hingga bobotnya atau beratnya konstan. Nah, yang terakhir baru menghitung hasil analisis atau faktor gravimetri. Nah, untuk stoichiometri atau perhitungan gravimetri itu persen berat A sama dengan berat A dikali faktor gravimetri per berat sampel dikali 100%. Misalnya nanti ada contohnya sendiri ya. Nah, faktor gravimetri sendiri, faktor gravimetri itu yang di sini, yang di atas ya, itu dapat dihitung bila rumus kimia analit dari endapan diketahui dengan tepat. Nah, dua hal yang perlu diingat pada penentuan faktor gravimetri, yaitu berat molekul atau berat atom analit yang ditetapkan merupakan pembilang, sedangkan berat molekul zat atau endapan yang ditimbang itu merupakan penyebut. Jadi kalau untuk berat molekul analit itu adalah di atas ya letaknya, sedangkan endapan itu di bawah. Kemudian yang kedua, jumlah molekul atau atom dalam pembilang dan penyebut harus ekivalen. Jadi berarti harus disamakan dulu ya reaksi kimianya. Nah, contohnya begini. Suatu sampel biji, ya ini sampel biji besi, sampel dari biji besi itu seberat sekian gram, dilarutkan dalam asam karena untuk mengambil Fe-nya tadi, dia harus dilarutkan dalam asam, dan besi dioksidasi ke keadaan oksidasi 3+, selanjutnya diendapkan sebagai Fe2O3 X2O, kemudian endapan disaring, dicuci, dibakar menjadi Fe2O3 yang diketahui beratnya adalah sekian. Hitung presentasi besi atau Fe dalam sampel tersebut. Nah, maka penjelasannya jadi reaksi kimianya itu Fe2 itu menjadi Fe2O3 X2O, kemudian dia menjadi Fe2O3. Kalau dari ceritanya kan begitu ya. Jadi dari besi dioksidasi keadaan oksidasi +3 itu berarti kan Fe3+, kemudian menjadi Fe2O3 X2O, kemudian menjadi Fe2O3 itu kan. Nah, apakah dari tahapan reaksi ini itu sudah ekivalen? Kalau memang belum ya, jadi berarti dia harus ditambahkan dengan koefisien. Karena di sini sudah 2 Fe-nya, di sini juga sudah 2, maka di sini harus 2 juga. Ada koefisien yang harus ditambahkan. Nah, itu artinya 2 mol Fe3+ ya, 2 mol Fe3+ itu bisa menghasilkan 1 mol Fe2O3. Jadi kalau perbandingan koefisien itu kan mencerminkan perbandingan mol. Ya, kalau kita dulu belajar kimia umum, jadi kalau misalnya katakanlah A plus B jadinya C produknya, kemudian ternyata untuk membentuk kesetimbangan itu harus ada 2B gitu ya katakanlah. Nah, itu artinya kan berarti perbandingan mol B dan mol C adalah 2:1. Nah, di sini juga sama case-nya. Kalau ingin menghasilkan 1 mol Fe2O3, maka dia harus memiliki 2 mol Fe3+. Sehingga mol Fe3+ itu sama dengan 2 kali mol Fe2O3. Nah, lalu masih ingat kan untuk mol rumusnya adalah gram atau massa per mr. Tadi gramnya atau massa dari Fe3+-nya yang dicari. Kemudian mr atau ar-nya adalah 55, 56 juga boleh.
sama dengan 2 kali mol Fe2O3. Nanti massa yang dihasilkan itu adalah 2481, sehingga di sini juga 2481 dibagi dengan MR Fe2O3 ya. Fe2O3 berarti 56 kali 2 ditambah dengan 3 kali 16 gitu kan, berarti totalnya sekitar ini. Nah, kalau sudah diketahui, berarti di sini adalah massa atau bobot dari Fe3+ adalah 0,1735 gram. Sehingga prosentase Fe, prosentase Fe dalam sampel tadi itu adalah 0,1735 itu dari sini, dari Y-nya, per 0,48 dari mana? Dari massa sampel ya. Jadi massa atau persen berat dari Fe sendiri dibagi dengan persen berat dari sampel dikali 100%. Jadi sekitar 35,76. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya persentase Fe dalam biji sampel 0,485 gram itu adalah sekitar 0,1735 gram ya massanya. Maksud saya di sini dari 0,485 itu ada dari 0,4852 gram sampel biji besi itu ada sekitar 0,1735 gram Fe. Kalau dipresentasikan berarti dia sekitar 35,76. Sampai sini bingung nggak? Belum, Bu. Oke. Kemudian, nah, kalau ini ada beberapa aturan ya, bukan aturan sih ya, hanya sekedar semacam teori gitu. Kalau untuk katian golongan 1A, 2A, 3A sampai golongan 8 gitu ya. Golongan 8 itu kan udah golongan B. Udah golongan B. Itu misalnya nih unsurnya kalium. Nah, endapan yang terbentuk itu ini. Nah, ini biasanya kan ini K, kemudian ini ClO4-nya dari mana, Bu? Misalnya dari tanya itu ya. Mungkin dari HClO4 bisa. Dan kalau Ca itu berarti anionnya adalah C2O4. C2O4 dari mana, Bu? Ya bisa saja dari H2C2O4 gitu ya. Nah, jadi endapan yang terbentuk itu semacam transisi antara sampel dengan bentuk murninya. Maksud saya begini. Jadi kalau misalnya kita punya raw sampel, ya raw material, sampelnya ini udah random sekali ya, banyak sekali mineralnya di dalam. Kemudian misalnya katakanlah dia itu ingin dicari Mn-nya misalnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari Mn-nya dari sampel yang mineralnya atau unsurnya banyak sekali tadi, bermacam-macam, bervariasi unsurnya, maka kita akan mengendapkan dulu unsur yang ingin kita analisis. Jadi sebagai kondisi transisi. Kondisi transisi. Jadi kalau di atas tadi itu kondisi transisinya adalah ini, yang tengah ini. Jadi awalnya itu ini, sampelnya itu ini, kemudian kondisi transisinya seperti ini. Nah, dia baru bisa dianalisis ketika bentuknya ini, bentuk akhirnya ini. Nah, sama kalau di sini ini sampel awal, kemudian endapan yang terbentuk itu adalah transisinya. Nah, bentuk yang ditimbang itu adalah ini. Gitu ya. Jadi kalau kayak tadi misalnya kalsium gitu ya. Kalsium itu bisa diendapkan dengan H2C2O4 atau asam oksalat gitu. Berarti dia harus ditambah asam oksalat untuk agar bisa terbentuk endapan dulu nih gitu ya. Jadi kalsium nanti ketika ditambahkan H2C2O4 maka terbentuk CaC2O4. Nah, ini masih transisi. Maka ada treatment khusus, bukan treatment khusus ya, ada treatment yang harus dilakukan lagi untuk
menganalisis dalam bentuk murninya. Dia harus dikeringkan, ya, harus di oven untuk membentuk unsur murninya berupa CaO, gitu. Kemudian pembentukan dan sifat endapan. Sebentar. Saya balas WA dulu. Oke, kalau misalnya di sini ada unsur A, gitu. Kemudian yang bukan kuning, yang hijau ini ada kation gitu ya, misalnya kation berarti positif. Kemudian yang hijau ini adalah anion negatif, kemudian terbentuk produk gitu. Nah, produknya itu katakanlah adalah suatu AgCl nukleus gitu. Nah, di sini akan terlihat ya seperti ini. Nah, itu syaratnya QSP itu lebih besar daripada KSP. Kalau KSP kan konstanta solubility product gitu. Jadi QSP ini ya kalau bahasa gampangnya itu dia kelarutannya itu harus kecil gitu ya. Jadi tingkat keboleh jadian untuk membentuk endapannya itu harus lebih besar daripada kelarutannya. Nah, kalau QSP lebih besar daripada KSP itu dia pasti mengendap. Tapi kalau misalnya QSP-nya itu lebih kecil dari KSP itu kan solubility product ya. Jadi dia itu kelarutan. Nah, kalau kelarutannya itu lebih besar, otomatis ya namanya larut, ya otomatis dia tidak mengendap gitu. Makanya dicarilah senyawa-senyawa anion yang hijau ini yang dia itu bisa untuk mengendapkan, karena tidak semua anion itu bisa melarutkan, hanya ada beberapa jenis anion yang memang dia mengendapkan, sifatnya begitu. Nah, ini saya skip dulu kalau ini nukleus. Nah, lalu ada nukleasi dan pertumbuhan partikel. Jadi faktor penentu ukuran partikel, maksudnya partikel di sini ini ya, tadi yang sudah terbentuk ya. Jadi produk yang sudah terbentuk itu dia ditentukan terbentuknya suatu endapan itu ditentukan dari laju reaksi pembentukan intinya, kemudian juga ditentukan dari laju reaksi pertumbuhan nukleus. Nah, tujuan setelah membentuk inti ya, jadi dia semacam terbentuk inti gitu ya. Nah, inti-inti ini akan mengalami pertumbuhan atau growth. Nah, pertumbuhan inti ini juga diperlukan agar apa? Agar endapan yang diperoleh itu juga bisa untuk disaring gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan intinya itu kecil ya mungkin endapannya juga yang terbentuk akan kecil. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, jadi laju reaksi pembentukan inti yang pertama ini itu juga harus menjadi concern kita. Gitu. Jadi sebelum dia intinya atau kristalnya bertumbuh, dia harus terbentuk dulu intinya. Nah, jika laju reaksi pembentukan inti itu lebih kecil dari laju reaksi pertumbuhan inti, maka partikel yang dihasilkan sedikit, namun ukurannya besar, sehingga endapan mudah disaring dan lebih murni. Kemudian ada juga teori von Neumann, di mana laju awal pengendapan itu linier dengan kelewat jenuhan relatif. Kelewat jenuhan relatif itu apa? Adalah perbandingan antara konsentrasi total produk dikurangi dengan kelarutan, dibagi dengan kelarutan yang setimbang. Nah, kalau Q-S atau pembilangnya itu semakin banyak, maka ukuran partikelnya semakin kecil. Sedangkan kalau S-nya itu banyak sekali, maka jumlah intinya itu sebenarnya sedikit, gitu ya.
Ini saya skip dulu. Hmm. Nah, kalau ini endapan yang telah terbentuk lebih baik dimatangkan. Dimatangkan itu maksudnya dia membiarkan apa ya, semacam kita memberikan waktu agar inti-inti tadi, inti-inti yang sudah bertumbuh setelah endapan terbentuk itu untuk semacam making touch gitu ya, maksudnya bersentuhan untuk membentuk suatu kristal atau endapan yang lebih besar. Nah, biasanya caranya mendidihkan suhu beberapa saat sebelum penyaringan. Jadi kadang itu kan kita juga kalau gravimetri itu sometimes kita melakukannya dengan dengan variasi suhu gitu ya. Itu artinya agar inti-inti yang sudah tumbuh itu dia lebih cepat ya, growth-nya itu lebih cepat atau pertumbuhan kristalnya itu lebih cepat. Nah, partikel hasil pengendapan itu ditentukan oleh proses nukleasi dan pembentukan nukleus. Dan selalu diupayakan agar mendapatkan endapan yang murni serta partikel-partikelnya cukup besar sehingga mudah disaring. Nah, kalau partikelnya besar berarti kontak antar intinya tadi juga harus lebih agak lama gitu. Kemudian pembentukan partikel endapan terjadi dalam larutan yang lewat jenuh. Langkah pertama, terjadi partikel-partikel nukleus, kation, dan anion dalam larutan bertambah dengan nukleus-nukleus itu dan melekat pada permukaan dengan ikatan kimia. Sehingga itu menyebabkan tumbuhnya satu kristal berdimensi 3. Nah, kalau ini hanya teori-teori saja sih ya. Nah, ada juga keikutsertaan pengotor dalam endapan, itu ada 2. Ada pengendapan bersama atau presipitasi, ada pengendapan susulan atau post presipitasi. Jadi misalnya kita misalnya kita analisis sampel ya, sampel gitu. Kemudian kita tambahkan dengan anion tertentu. Nah, di sini misalnya ada banyak logam, misalnya Mg, Ca, Cu gitu ya. Kemudian kita tambah dengan anion ya, anion tertentu. Ternyata katakanlah dia adalah anion yang spesifik untuk Ca. Oke. Misalnya anionnya katakanlah C2O4 2-. Nah, harapannya kita akan memperoleh CaC2O4 gitu, untuk mengendapkan si Ca. Tapi ternyata dalam prosesnya itu ternyata tidak hanya Ca yang bisa bereaksi dengan C2O4, tapi bisa juga dengan Mg. Nah, lalu selain CaC2O4 ya, itu ternyata terbentuk juga MgC2O4. Karena MgC2O4 ini adalah suatu substansi atau produk yang tidak kita kehendaki, karena kita tadi kan goalnya adalah kita kan ingin mengendapkan Ca itu. Ternyata ada endapan susulan atau ada endapan yang lain di luar Ca. Nah, misalnya adalah MgC2O4, maka bisa dikatakan bahwa saatnya MgC2O4 itu adalah pengotor. Ya, pengotor. Pengotor bisa juga dikatakan impurity. Pengotor ini ya tidak selalu apa ya, maksudnya pengotor itu bukan berarti kotor gitu, bukan. Maksudnya pengotor itu senyawa yang berada di luar target kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengennya Ca murni, kita pengen analisis Ca murni, tapi ternyata ada Mg gitu. Ya Mg ini kan datangnya dari sampel juga. Nah, tapi ketika ada Mg yang bereaksi dengan anion yang kita tambahkan, sedangkan Mg sendiri itu bukan target atau goal dari analisis kita, maka bisa dikatakan Mg itu adalah pengotor, gitu ya. Nah, si pengotor ini pengendapannya itu
bisa secara bersamaan. Jadi si Ca dan si Mg itu bersama-sama secara bersamaan dia berikatan dengan C2O4 itu untuk membentuk membentuk endapan. Bisa juga si Ca-nya itu si Mg C2O4-nya itu terbentuk pasca terbentuknya Ca C2O4. Jadi bisa berupa pengendapan bersama bareng gitu antara Ca dan Mg, atau dikatakan kopresipitasi, bisa juga dikatakan endapan post presipitasi ketika endapan yang terbentuk adalah susulan. Nah, kemudian zat pengotor mengendap bersama-sama dengan zat yang diinginkan. Jadi kalau contohnya tadi kita targetnya itu adalah CaC2O4. Nah, tapi ternyata secara bersamaan Mg itu juga bereaksi dengan C2O4 membentuk Mg C2O4. Nah, itu maka Mg dikatakan pengotor gitu kan. Nah, kalau kopresipitasi pengendapannya itu secara bersamaan, maka metode kopresipitasi ini sebenarnya dapat dibedakan semacam metode kopresipitasi pada pengendapan bersama ini dapat dibedakan. Yang pertama, adsorpsi permukaan melalui maksudnya ini adalah bagaimana sih kok si Ca dan si Mg itu bisa sama-sama membentuk endapan. Nah, metodenya itu biasa ada beberapa metode, yaitu metode salah satunya adalah adsorpsi, gitu ya. Jadi kalau misalnya persaingan antara Ca dan Mg dalam merebut C2O4, anion C2O4 itu metode yang digunakan bisa, yang pertama adalah adsorpsi permukaan. Jadi bagaimana Ca dan Mg itu saling bersaing untuk mendapatkan C2O4. Bahasanya mungkin begitu. Yang pertama menggunakan adsorpsi permukaan, di mana zat pengotor teradsorb atau terserap pada permukaan endapan, yang mana peristiwa ini terjadi pada endapan yang berbentuk gel karena memiliki luas permukaan cukup besar. Nah, biasanya contohnya ikut mengendapnya NaCl pada endapan AgCl. Nah, kalau seperti ini, mungkin case-nya begini, mungkin sampelnya itu dia mengandung Ag dan Na. Kemudian kita pilih kita pilih anionnya adalah Cl-, misalnya katakanlah dia dari KCl atau dari HCl, ya. Nah, si Ag dan Na+ ini dia sama-sama bersaing untuk mendapatkan si anionnya. Padahal kita pengennya adalah membentuk AgCl, gitu ya. Ternyata NaCl pun terbentuk. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kopresipitasi atau pengendapan bersama. Kemudian yang kedua ada inklusi isomorf, jadi zat pengotor masuk ke dalam kisi endapan dan membentuk endapan campuran. Pengendapan bersama ini susah dihilangkan dengan cara pencucian biasa. Bisa juga metodenya begini, jadi misalnya ada sampel yang isinya Ag+ dan Na+, kemudian ditambah dengan anion Cl-, ini awalnya dia sudah terbentuk AgCl. Nah, jangan bayangkan si AgCl itu adalah semacam partikel-partikel gini kan. Ya, partikel-partikel gini. Nah, ternyata si Na itu dia masuk ke dalam partikel. Oke, ke dalam partikel dia masuk. Karena di sini ada anion Cl, kemudian dia berusaha untuk mengambil mengambil Ca dari AgCl. Nah, sehingga di sini terbentuklah endapan NaCl. Nah, itu kalau metodenya seperti itu dikatakan sebagai inklusi isomorf. Ya, jadi zat pengotor itu masuk, katakanlah di sini kan case kita tadi kan Na-nya sebagai pengotor masuk ke dalam kisi endapannya adalah AgCl. Nah, masuk ke situ sehingga terbentuk
endapan campuran. Nah, sehingga di dalam partikel-partikelnya tadi selain terbentuk AgCl karena si Na tadi terjebak gitu ya, terjebak di dalam kristalnya, kisi kristalnya, maka di sini si Na itu berusaha untuk berikatan dengan Cl, berusaha berikatan dengan Cl dari Cl yang sudah terikat dengan Ag ya. Jadi bukan Cl bebas. Jadi Cl dari Ag itu dia diikat oleh Na sehingga terbentuklah pengotor berupa NaCl. Bedanya kalau yang di atas tadi, ini persaingannya lebih sehat ya menurut saya ya. Jadi Ca dan Mg itu sama-sama bersaing untuk mendapatkan C2O4. Oke. Kalau di sini tadi si Ag sudah berikatan dengan Cl, membentuk AgCl, tetapi Na ini masuk ke dalam kisi-kisi dari AgCl untuk merebut, bukan merebut ya merebut lah, untuk bahasa gampangnya, untuk merebut ikatan, memecahkan ikatan antara Ag dan Cl sehingga Cl itu akan diikat oleh Na. Nah, di sini terbentuklah NaCl. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengotor. Lalu yang ketiga ada inklusita isomorf, di mana zat pengotor larut dalam endapan dan membentuk lapisan endapan. Ada juga metode oklusi di mana zat pengotor terkurung dalam endapan. Hal ini disebabkan karena endapan berongga dan ruang terisi dengan pelarut yang mengandung zat pengotor. Oke. Nah, misalnya begini, sampelnya kita punya sampel berupa BaCl2 dengan sedikit nitrat gitu, plus nitrat. Kemudian dilarutkan dalam asam sulfat, harapannya terbentuk BaSO4. Ya, terbentuk BaSO4, tapi karena di sini tadi ada sedikit nitrat, ya, itu artinya kan nitratnya pengotor. Di sini tadi ada nitrat, maka sampai terbentuk BaSO4 pun nitrat itu masih hadir, masih ada BaSO4 yang dia masih punya nitrat. Gitu ya. Nah, kalau dalam case ini kan di sini SO4 2- adalah anion, nitrat NO3- juga anion. Sedangkan di sini kationnya hanya satu, yaitu Ba. Maka si SO4 2- dan NO3- itu dia sama-sama akan bersaing untuk berikatan dengan si Ba. Kalau tadi yang case sebelumnya kan tadi kita dari Na plus dan Ag plus gitu ya dengan Cl, di mana anionnya hanya satu. Kalau di sini kationnya yang satu, sehingga nanti produk antaranya atau intermediate-nya ya produk antara itu ada BaSO4 dan ada BaNO3 2. Jadi ada dua produk. Padahal yang ingin kita analisis, yang ingin kita harapkan endapannya terbentuk adalah BaSO4. Maka BaNO3 2 kali itu bisa dikatakan sebagai pengotor. Gitu ya. Nah, maka pengotornya merupakan nitrat terkopresipitasi dengan sulfat. Jadi artinya nitrat dan sulfat itu bersaing untuk berikatan dengan si Ba, karena Ba-nya kan cuma satu tadi. Nah, ada metode untuk meminimalisir kopresipitasi sehubungan dengan adanya pengotor atau impuritas. Jadi yang pertama ada penambahan kedua reagen, kemudian pencucian, pengendapan kembali, dan pemisahan. Nah, sedangkan untuk post presipitasi itu pengotor diendapkan setelah pengendapan zat yang diinginkan. Nah, jadi intinya begini, misalnya misalnya Ca tadi, misalnya katakanlah Ag dan Na misalnya ya, ditambahkan dengan Cl. Nah, itu kan harapan kita adalah AgCl. Ini yang kita target dari kristal target kita adalah AgCl. Nah, AgCl itu terbentuk
kemudian selang beberapa menit atau selang beberapa waktu gitu, bisa saja ini terbentuk NaCl. Nah, maka untuk mengantisipasi, maka ketika AgCl itu sudah terbentuk, maka segera menyaring endapan yang diinginkan agar tidak terbentuk pengotor atau endapan-endapan lain berupa NaCl. Kemudian dalam metode gravimetri itu kan ada penyaringan endapan ya, sebelum pengeringan itu ada penyaringan endapan. Itu bisa dilakukan dengan kertas saring dengan ukuran diameter kertas dan lubang pori sesuai. Kertas saring dapat dibedakan antara kertas saring cepat atau kertas saring sedang dan lambat. Istilah ini diberikan kepada jenis kertas saring yang memiliki ukuran lubang pori berturut-turut besar, sedang, kecil. Jadi kalau porinya besar itu otomatis penyaringannya cepat. Kalau sedang ya sedang. Tapi kalau porinya kecil otomatis itu kan proses pemisahannya semakin lama sehingga dikatakan penyaringannya akan lambat. Jadi kalau penyaringannya cepat, berarti pori-porinya besar. Kalau pori-porinya besar itu kan berarti endapannya itu larutannya itu cepat ke bawah gitu ya. Karena apa? Karena ya pori-porinya besar. Kalau pori-porinya kecil, dia untuk turun ke bawah itu biasanya kan dia sudah keblok gitu ya. Oh, oke. Baik. Ada praktikum lagi, ada praktikum ya kalian ya? Iya, Bu. Oh ya, baik. Lalu, ini kurang berapa sih? Kurang 4 menit. Baik. Nah, lalu untuk metode penyaringannya, metode penyaringannya di sini, ini adalah larutan awalnya, kemudian di sini kertas saring, ya. Ini adalah metode dekartasi. Jadi di sini disaringnya seperti ini menggunakan bukan pipet ya, menggunakan semacam batan pengaduk yang dari kaca biasanya. Kemudian di sini adalah larutannya. Nah, ini yang di kertas saring, yang tertahan di kertas saring itu yang dia akan dianalisis selanjutnya. Nah, itu dikeringkan atau di oven dan sebagainya. Mungkin sampai sini dulu, barangkali ada yang ditanyakan, bisa saya lanjutkan untuk minggu depan. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Belum ada, Bu. Oke, belum ya. Kalau belum ada, mungkin saya akhiri dulu karena 9:30 ternyata ada jadwal. Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Belum ada yang ditanyakan lagi, ini presensi manual ya. Saya presensikan dari akun siakat saya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Dina. Yuk.